Saya penasaran sih, kayak sekarang ini kalau misalnya menurut Ustadz Bendri, lebih penting menjadi suami yang baik atau menjadi ayah yang baik? Iya. Pertama, dua hal itu kan bukan untuk diadu, tapi semua itu bertahap. Oke. Artinya gini, dalam Quran itu surat Al-Furqan 74, itu ada doa yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana seorang mukmin meminta tentang keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan yang baik dan keturunan kami yang menyejukkan mata. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan pertama pasangan dulu. Ternyata kenapa harus minta pasangan dulu? Karena 80% masalah anak bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Saya dulu ada salah satu ibu WA saya. Ustadz, saya pengen konsultasi anak saya narkoba. Ustadz, saya pengen banget bantu anak saya usianya SMP. Saya bilang gini, ibu datang sama suami. Karena saya tidak melayani konsultasi berdua dengan lawan jenis. Kalau mau harus ada suaminya. Ada suaminya atau orang lain. Ya. Saya usahain Ustadz, suami saya ini agak susah. Alhamdulillah mau suaminya. Baru saya salaman sama suaminya. Duduk ibu ini, dia langsung curhat, gak tahan. Ustadz, anak saya bukan sekedar make Ustadz, udah jadi bandar Ustadz. Waduh, ya. Si bapaknya langsung komen gini, lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar. Kamu berlebihan aja. Kalau jadi pemakai iya. Tapi cerita dari mana? Anak SMP jadi bandar. Istri gak tahan kan, bilang diem. Aku lagi curhat sama Ustadz. Kamu tuh kan cuma bisa bikin anak doang. Emang bisa ngurusin anak? Wow. Tersinggung kan? Ya. Kamu pikir kamu doang cuma ngurusin anak? Aku ngurusin anak, teman gak kayak kamu. Anak tuh males pulang. Kamu bawel sih. Terus akhirnya saya bilang, udah oke. Kan ada saya kan. Akhirnya saya bilang, maafin Ustaz, suami saya begini. Ya tenang. Kita gak usah ngomongin anak dulu, boleh gak? Saya bilang. Saya tanya ibu, boleh saya tanya? Iya Ustaz, berapa tahun nikah? 17 tahun Ustaz. Gimana bu rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takdir. Jadi ketika dia jawab itulah saya baru sadar gitu. Bukan masalah bab iman tentang takdir itu yang kita bahas. Tapi ketika seorang wanita menyimpan emosi negatif. Tanpa sadar itulah dibuang ke anak. Jadi anak-anak banyak kecipratan emosi ibunya. Itu membuat dia gak nyaman tinggal di rumah. So good. Ya. Jadi saya belajar gitu. Ketika ibu itu. Jadi kan Quran itu punya filosofinya gini dalam surat Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi ibu itu, wanita itu diibaratkan Quran itu seperti tanah. Ya kalau di ayat yang lain saat jadi istri disebut nisa'ukum hathulakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat kau bercocok tanam. Jadi begitu halusnya bahasa Quran tentang bagaimana istri saat menjadi istri melayani disebut tanah ladang. Bisa digarap. Tapi saat jadi ibu disebut tanah yang luas. Nah kalau tanahnya baik, keluar tanaman yang baik. Nah kondisi banyak perempuan, tanahnya itu yang gak baik. Akhirnya tanaman yang gak baik. Tanah itu kondisi emosinya, mental health-nya. So good. Nah itu pengaruh mental health dari mana? Dari suami. Ayah yang gak aware. Wow. Ayah yang berpikir, saya bilang orang tuh kalau LDR-an, jangan nanya anak dulu, nanya perasaan istri kamu dulu. Harusnya kan ada bapak-bapak kalau LDR-an gini, anak-anak gimana kabarnya? Lu gak mikirin istri lu itu berjibaku seharian. Harusnya nanya, kamu hari ini bahagia gak saya? Kan bisa kelihatan istri yang tidak bahagia itu dari mana? Dari cara bicaranya. Gampang. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ketika dia diam sedikit bicara, maka selalu katakan sama suami, saya gak pernah percaya kalau ada suami bilang, tapi istri saya pendiam Ustadz. No. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Wow. Wanita tuh kalau udah diam itu terluka, kecewa. Karena kecenderungan dia untuk ngomong itu tinggi. Makanya saya bilang, saya ini kalau ngomong sama istri saya, kami bagi abi umi kan. Kalau istri saya udah ngomong singkat, pasti lagi sakit jiwa. Lagi hatinya. Apalagi kalau misalnya cuma ngomong nothing. Iya, itu. Tapi kalau udah ngomongnya nyerocos, lagi sehat itu. Nah itu yang saya selalu dengerin. Nah, banyak laki-laki yang gak aware dalam urusan ini gitu. Dan dia berpikir, yang penting gue jadi bapak yang baik, gak bisa. Karena itu, saya ingat ada salah satu pendeta kita berkawan. Waktu itu kita hadir di forum lintas agama di Fakultas Hukum UI ya.
Dia itu jadi dia lebih senior dari saya. Jadi dia nggak tahu kalau saya konselor anak remaja. Oh. Jadi awalnya kami dialog toleransi menurut kitab suci umat beragama yang undang Ikatan Hindu Dharma Indonesia. Jadi ada pedande, ada the biksu, ada romo, ada pendeta. Nah pendeta ini lebih senior, umurnya waktu itu hampir 60. Terus dia waktu foto-foto bersama dia nanya, Pak Benri ini kerjanya apa? Saya bilang saya konselor anak remaja. Terus dia bilang, berarti Bapak ini biasa nanganin anak remaja? Ya alhamdulillah. Kalau gitu boleh saya minta nomor Bapak ya? Ya udah saya kasih nomornya kan. Dan saya nggak berpikir panjang lah mungkin. Ya mungkin sekedar untuk menjaga silaturahim kan. Nah 2 bulan kemudian saya pas banget diundang di Bali seminar. Waktu itu Bali lagi kredit, lagi pembangunan jalan tol tahun 2012. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tanpa salam, tanpa apapun langsung ngomong spontan. Pak Benri, saya si Raid dari Medan. Itu saya bilang, saya mau tanya sama Bapak. Saya bilang, ini orang siapa sih? Pendeta gitu. Yang waktu itu pernah, salam saya, iya ada apa Pak? Ya. Saya mau tanya sama Bapak. Saya usir anak saya pagi ini. Waduh. Umurnya 21 tahun. Menurut Bapak gimana itu? Kenapa Bapak usir? Dia itu bikin malu saya. Saya ini tokoh agama, mabok-mabokan, berjudi, minuman keras. Saya nasihati ngelawan. Ya tante, saya gampar, pergi kamu di rumah. Saya tanya gini, istri Bapak gimana? Lah itulah istri saya. Bukan dukung saya, malah salah-salahin saya. Dianggap saya ayah tak becus, suami tak pantas. Itu istri saya dari dulu emang keterlaluan itu. Yang kerok juga itu, mentang-mentang ini. Jadi lucunya Bapak pendeta ini nelpon saya kurang lebih 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Akhirnya setelah ngomong panjang lebar gini, nah kembali ke masalah anak saya nih Pak. Ya. Bapak kan konselor kan? Apa masukan Bapak? Saya nanya gini, Pak Sirait, sebenarnya masalah Bapak dari anak atau sama istri? Terus dia diem. Maksudnya Bapak sadar tidak? Nih saya di tengah kemacetan. Saya ngelihat nih handphone saya kurang lebih 40 menit kita bicara. 3 menit pertama Bapak ngomongin anak kan. Sisanya Bapak sadar gak? Bapak ngomongin istri terus tuh tentang dulu awal pertemuan. Istri itu sudah marah-marah dan sebagainya. Saya pernah bentak dia, saya turunin tengah jalan gitu, cerita gitu. Saya gak tahan juga sebagai lelaki Sumatera gitu kan gitu. Bapak, jangan-jangan masalah Bapak dia dulu sama istri. Tadinya kan. Terus dia bilang, gimana Pak? Diam. Halo? Saya pikir apa blank spot atau apa? Halo? Tahu-tahu dia ngomong dengan suara berat tuh. Ya. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya.